Nah, seperti ini juga hasil cangkok teman-teman ya. Untuk gaya formal, kaki muter. Nah, ini juga. Nah, kalau hasil cangkok akar bisa merata dan terpenuhi semua ya yang kita butuhkan untuk di bagian kaki. Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan bikin bonsai dari hasil stek ya, dari hasil budidaya. Kebetulan ini bonsai sancang teman-teman. Jadi ini saya akan sedikit langkah-langkah berikutnya setelah dari hasil stek ya. Ini dari hasil stek bonsai sancang ya, sekitar mungkin 2-3 bulan yang lalu. Nah, untuk langkah berikutnya setelah dari hasil stek, kalau kita ingin nanti bonsai ini kedepannya jadinya lebih bagus dan lebih enak, saya akan utama ini teman-teman, menata akar pada hasil stek ini ya. Jadi kalau nanti ini di atas sudah enak, akarnya kurang kan ya, jadi tidak enak teman-teman ya. Makanya nomor 1 akar dulu sebelum ini kebesarannya tercukupi ya. Sebelum ini kita konsep, akar dulu kita tata, fondasi dulu lah. Ini dari hasil stek sekitar 2-3 bulan. Untuk teman-teman kalau bisa dari hasil stek dengan cangkok, mending kita cangkok aja. Kalau kita punya indukan sancang mau dibudidaya, alangkah bagusnya di cangkok ya. Kalau di stek itu nanti akarnya terkadang ada yang kurang teman-teman. Kurang itu tidak merata ya, tidak bisa keliling ya. Nah, bonsai sekarang itu mau kayak apapun kayaknya akar itu nomor 1 teman-teman. Jadi akar harus keliling ya. Padahal pohon di alam kan tidak seperti itu ya. Kita lihat pohon di alam itu terkadang ada akar yang tidak harus muter seperti yang kita bikin ya. Ya kalau minimal kalau sudah standar untuk akar memenuhi ya sudah cukup ya mestinya ya. Kalau hasil cangkok bisa muter seperti ini teman. Bisa dilihat muter akar. Nah, ini hasil cangkok teman. Hasil dari budidaya cangkok, dan akar bisa merata ya kebesarannya, muter dan bisa merata kebesarannya. Ini dari hasil cangkok. Nah, seperti ini juga hasil cangkok teman-teman. Untuk gaya formal, kaki muter. Nah, teman-teman kalau mau dipilih mungkin di agak-agak jarang biar tidak seperti dibikin muter ya. Nah, itu teman-teman bisa dipilih, itu tergantung teman-teman sendiri. Ini hasil cangkok teman-teman. Nah, ini juga. Nah, kalau hasil cangkok akar bisa merata dan terpenuhi semua ya yang kita butuhkan untuk di bagian kaki. Nah, untuk hasil stek nanti kalau tidak kita tata akarnya akan begini teman-teman. Nah, ini enggak ada. Kelemahannya kalau hasil stek itu akar tidak bisa pas keliling teman-teman yang sesuai kita inginkan ya. Jadi kalau kita cangkok itu lebih muter, kaki lebih tumbuh semua lah, kita tinggal milih. Makanya untuk hasil stek mulai dari sejak dini harus kita tata teman-teman ya. Nah, kalau nggak kita tata, ini nanti akar itu yang dominan, yang besar itu dominan besar, yang kecil terkadang nggak bisa besar, itu malah nanti bisa mati ya akar yang kecil, misalnya kalah yang besar. Ini sudah kita lihat sudah tembus akar. Nah, ini yang nanti yang dominan besar teman-teman. Nah, yang mungkin yang di sini kalah. Akhirnya nanti kalau sudah barang ini sudah seimbang, cabang-cabang akar terlalu tidak seimbang ya. Yang sini besar, yang sini kecil, jadi nggak merata. Makanya bagaimana meskipun dari hasil stek agar bisa lebih bagus lah, lebih bagus kita tata akarnya. Ini akan kita bongkar. Nah, ini teman-teman bisa disemprot air atau dibongkar ya. Yang penting ini akar kita tonjolkan. Nah, ini teman-teman ya, ini kalau sudah kita agak terlambat ya, mestinya dulu itu umur 1 bulan atau 1,5 bulan lah, akar belum sampai tembus ke bawah, ini sudah kita tata ya, kita bongkar. Ini tidak ada. Kenapa ini tidak ada dulu? Nah, ini sudah karena dia sudah akar itu sudah dominan yang di sini, sudah terlalu tembus ke bawah tanah. Nah, di sini ada pun kalah besar ya, kalah cepat ya. Nah, nanti kalau lama-lama ini benar-benar tidak ada akarnya. Ini nanti solusi kedepannya ya mungkin bisa ditempel. Nah, akhirnya nanti kalau kita biarkan nggak kita tata, akar ini tidak ada keseimbangan dengan nanti kebesaran pohon, tidak ada keseimbangan. Jadi seandainya badannya besar, kakinya
kecil, terkadang seperti itu. Jadi nggak seimbang antara akar dan badan dan pohon. Makanya mulai sekarang kita akan tata untuk agar lebih baguslah ke depannya ya. Nah ini ada yang justru yang nggak terpakai yang di dalam ini. Nah ini malah dominan. Nah itu nanti akhirnya yang di pinggir-pinggir yang kita pakai ini kalah. Di atas ini kan nggak terpakai. Ini nanti malah ngalah-ngalahi yang kita butuhkan yang di pinggir-pinggir ya. Ini sudah ada media ya. Nah kalau di pot alangkah bagusnya itu potnya lebih besar teman-teman, lebih bagus ya. Kalau teman-teman punya lahan ground itu lebih bagus lagi kita ground. Kalau nggak punya lahan ground kita pot. Ini sudah terisi media teman-teman. Nah untuk program kaki agar kaki bisa nanti kayak mencengkram gini teman-teman ya, tidak ke bawah gini, biar melebar gini ya. Kita nanti akan kita kasih tatakan ini. Nah ini dari tanah liat atau tanah biasa nggak apa-apa ya. Nah ini akan kita kasih plastik ya. Nah seperti ini teman-teman. Kita kasih plastik untuk menata akarnya. Nah kita taruh ke sini. Nah setelah tadi tanah sama plastik kita tata, sekarang kita mulai tata akar teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita tata dulu lah. Seperti ini teman-teman. Nah kita taruh di dalamnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi akar biar melebar ya, intinya kita tata, kita jepit dengan kawat teman-teman. Ini akan kita jepit dengan kawat, kita jepit dengan kawat. Ya, kita intinya membuat seperti di alam lah, akar pohon seperti di alam. Sekarang kita kasih media teman-teman ya. Jadi kita tanam lagi media tanam. Ini sudah kita jepit ya dengan gini teman-teman ya. Jadi nanti akar bisa melebar gini. Terus ini daun-daun di-pruning teman-teman untuk menghilangi stres ya. Kita pruningi dulu daun-daunnya agar dia tidak stres, soalnya akarnya tadi habis dicuci teman-teman ya. Nah setelah ini kita teduhkan. Nah untuk sancang di ujung ini kalau kita butuh membesarkan di ujung-ujungnya jangan kita potong dulu teman-teman ya. Kalau kita potong nanti bisa mati teman-teman tumbuhannya. Insya Allah nanti kedepannya akarnya lebih bagus lah daripada yang nggak kita tata ya. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi ini nanti kebesaran cabang-cabang ini sudah besar, akar pun akan mengikuti ya. Jadi suplai batang ini kan dari suplai cabang ini kan dari akar tadi teman. Kalau ini sudah besar kita potong, nah suplainya ke atas kan semakin minim, jadi pertumbuhan akarnya semakin lama. Kalau ini masih dilos, kita masih membesarkan, nah nanti akar pun juga ikut besar. Kalau kita terlambat ya nanti antara pohon dan akarnya ketinggalan ya akarnya ya. Jadi kalau kita budidaya program dari stek atau cangkok itu seperti tadi teman-teman ya, alangkah bagusnya ya. Jadi nanti bisa akar sudah jadi, cabang sudah seimbang, dengan akar kita tata tadi bisa seperti yang akar kita inginkan. Jadi bisa kakinya bisa lebih bagus ya daripada kita hanya tanam dari stek cangkok kita potong-potong aja setelah imbang. Nah nanti akarnya biasanya ada yang kurang pas ya.